Nah, ya. Di sini sambil Bapak share screen sambil Bapak rekam. Nah, kalau misalnya Bapak tanya lagi, apa tadi perintah yang kita pakai? Coba siapa yang bisa? Baru di minggu lalu. Nah, ini untuk ini kita pakai menyatukannya ini pakai apa? Ini kan harusnya ada berapa sel? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia digabung jadi satu. Nah, kita menggunakan perintah apa? Coba. Coba yang ada di atas ini. Kita ke layout dulu, kemudian setelah layout apa? Coba layout, kemudian kita pilih apa di sini? Coba. Kalau Bapak mau gabungin ini deh. Ini Bapak klik aja dah. Ini seperti ini. Ini Bapak mau gabungin jadi satu sel. Nah, Bapak pilih apa di sini? Coba siapa yang masih ingat? Split table. Bukan. Jadi, nah makanya kalau ngedesain itu kita harus ingat ininya ya. Hal-hal yang dasar misalnya kayak gini. Kita harus pilih layout dulu, kemudian kita merge cell. Merge, satukan. Ya, kita merge seperti ini. Ya, jadi satu dia. Nah, kalau misalnya Bapak tanya ya, aduh kenapa malah Oke, kalau misalnya Bapak tanya ya, eh oke, yang ini, ya, tadi kan Bapak bilang, coba kalian bayangkan Excel. Excel itu di sini dia kolom A, ya kita buat aja ya kolom sini A, B, C, D, E, F, G. Jadi seperti itu ya. Setiap kolom itu di sini untuk menggunakan rumus itu sama dengan yang di Excel maksudnya. Nah, kemudian ada baris satu, baris 2 seperti itu ya. Nah, barisnya juga sama. Nah, kalau misalnya Bapak tanya nih, ini selnya ini apa namanya ini? Coba. Atau yang ini deh, biar lebih gampang ya. Yang ini aja, ini nih. Apa nama selnya? Coba kita coba Bapak tunjukin ya. Kalau Excel itu, nah biar bisa kalian langsung bayangkan. Nah, misalkan di sini sudah ada tampilan Excel ya. Nah, kalau kita klik di sini ya, dia namanya itu C ya. Kalau kita buat di sini ya, seperti ini. Ini namanya sel C5 karena dia berada di kolom C dan baris kelima. Seperti itu ya. Jadi namanya C5. Nah, kalau misalnya Bapak buat yang di Word ya, coba lihat, bandingkan dulu. Nah, kalau misalnya Bapak buat yang ini, yang ini ya, ini. Oke, apa nama selnya? Siapa yang bisa? Bapak kasih E4. nilai tambah deh. Hah? E4. A, B, C, D, E. Berapa? 4. E4, benar, si Dilan. Nah, pasti yang lain bingung. Kenapa bisa E4? Coba kalau Bapak tanya si eh Sharon, coba Sharon. Kenapa itu bisa E4? Pasti banyak kalau misalnya kita buat di sini, pasti banyak yang ke distract ya. Ke distract maksudnya keganggu ke sini. Ini, nih. Karena kebanyakan kalau misalnya Bapak tanya di Word, nah ini kan kayak mengecoh juga ya. Nah, jadi kebanyakan itu siswa sebutkan namanya ini ya, menyebutkan namanya ini, sorry, yang ini itu jadinya namanya adalah karena dia di kolom satu A, B, C, D, E ya. Memang benar kolomnya E, dia hitung. Kemudian dia terdistract ke sini karena ini angka 2 di sini, dibuatnya E2. Nah, seperti itu. Nah, itu salah.
Ya, ini salah. Yang benar itu tadi E4 ya. Kenapa dia E4? Siapa tadi yang selain yang udah jawab ya? Si Patniel coba. Coba jelasin lagi. Kenapa tadi dia Bapak dikatakan si Dilan E4? Karena dia berada di coba kolom E baris ke 4. baris keempat. Nah, kenapa? Jadi kadang di sini juga kalian jangan terkecoh. Ini kan karena dijadiin satu nih. Ya ini ya, ini dijadiin satu. Nah, ini dijadiin satu. Jangan malah hitungnya jadinya ini satu baris, ini baris kedua, ini baris ketiga, enggak. Walaupun ini disatuin, kalau untuk penamaan baris nanti di rumus ya, rumus. Ya, ini tetap dua baris, ini hitung dua baris. Ini tetap baris ketiga, keempat, lima, enam. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini berarti pas ya. Jadi kolomnya tadi E, kemudian barisnya itu ke 4. Kenapa 4? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia yang benar adalah E4. Seperti itu dia. Ya. Nah, gunanya itu untuk apa? Oke, kadang misalnya di sini coba. Nah, eh, untuk menghitung aja sebenarnya ya. Kayak misalnya di sini 89, 90, 90, 89, 87, 79, 69, 80 misalnya. Nah, kalau untuk jumlah total ya, kalau untuk jumlah total kan gampang ya. Kita tinggal ke fx ya. Formula di sini kita klik formula, lalu kita sum ya atau sum ya. Sum kita buat dia ke arah mana? Left ya. Left karena dia ke kiri ini semuanya. Nah, jadi kita tinggal enter ya. Tapi ini selalu jangan lupa sama dengan, karena ketika anak-anak tidak membuat sama dengan itu apa namanya? Tidak akan muncul rumusnya. Kemudian kita buat oke. Nah, dia akan hasilnya 673. Nah, kita butuhkan yang tadi itu untuk dapat nilai rata-rata di tabel-tabel berikutnya. Seperti itu ya. Atau apalah nanti yang mau dijumlahkan lagi di sini ya untuk kolom-kolom berikutnya ya. Misalnya ini kan jumlah nilai rata-rata. Rata-rata itu otomatis ini semua ya ditambahkan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi di ini semua per 8 seperti itu. Nah, hasilnya nanti di sini. Nah, kalau kita buat langsung seperti tadi ya, seperti tadi itu hasilnya kan salah. Ya, misalkan kita buat lagi di sini. Kita ambil apa fungsinya untuk rata-rata sama dengan average. Nah, buka kurung. Nah, kita ambil langsung apa range-nya. Range-nya tadi dari mana ke mana? Ini berapa? Berapa ini? A, B, E3. C, D, E. E3 ya. E3 kemudian titik 2 ke sampai di sini. Jangan ikut ini. Gitu. Jangan ikut yang ini. Ke ini L ya. Bapak salah nggak sih? L nggak sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Nah, L3. Nah, kalau misalnya Bapak enter atau oke kan? Nah, hasilnya ini. Ini dia yang benar. Nah, kalau misalnya kita nggak buat rumusnya dengan memasukkan range ya, langsung misalnya kita buat langsung di sini kita buat formula, kemudian kita hapus ini, kita masukkan sama dengan, lalu kita masukkan average, lalu kita buat left ya, langsung itu salah. Nah, karena apa? Yang ini ikut ditambahkan. Nah, ke sini semuanya. Jadi ini semua jadinya dia ikut juga ya. Kemudian dibagi 9. Nah, hasilnya 149,56. Nah, itu salah. Nah, yang benar yang tadi yang di awal. Nah, ini. Jadi itu pentingnya Bapak, ini
Ah, dibagi gitu kan Pak, kan dari nomor ini kan cuma 8, terus 8 dibagi nomor 3 gitu ya, totalnya berapa? maksudnya? Maksudnya ini dibagikan jadi hasil nilai rata-ratanya Pak. Iya, maksudnya kayak gini. Ini 673 ini berarti dibagi 8. 8 dari mana? Dari sinilah jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 673 per 8. Nah, hasilnya ini. Untuk nilai rata-rata. Seperti itu. Nah, kalau yang salah tadi dia kan sampai 149, sekian ya. Nah, itu karena dia semuanya ini dijumlah ya, ikut yang ini dijumlah. Jadi dibagi 9 gitu. Jadinya salah karena kita buat langsung average left. Jadi semua yang di kirinya dia, otomatis di kirinya dia ini kan kita masukkan rumusnya di sini. Yang di kirinya dia ini semua. Nah, masuk ikut dia. Nah, makanya Bapak bilang penting untuk mengenali kayak di sini kolom apa, baris keberapa, seperti itu. Ya, sangat penting di eh, tabel Word. Karena kita di sini buta, nggak kayak di Excel. Kalau di Excel kan lebih fleksibel ya, lebih gampang karena semuanya ada. Nama kolomnya ada, nama barisnya baris keberapa ada. Nah, bahkan kita klik misalnya di sini, kita kita aktifkan misalnya ini. Nah, di sini ada namanya apa? Apa namanya untuk menampilkan nama dari sel atau range yang kita blok? Namanya apa? Atau yang aktif? Seperti itu. Di sebelah sini kalau di Excel. Siapa yang ingat? Jadi dia nanti ada di sini seperti itu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita apa namanya? Klik misalnya di sini ya. Misalnya ini lagi aktif. Nah, di sini dia ditunjukin selnya. Misalnya ini A B C 4. Di sini langsung aktif C4 seperti itu. Nah, itu namanya name box ya. Nah, kalau di sini nggak ada seperti itu ya. Nah, itu dia. Oke. eh untuk mengerjakan ini. Jadi nanti apa namanya anak-anak coba Bapak kirain kalian udah ini kan di minggu lalu kan Bapak bilang dicoba-coba di screenshot dulu tampilan Bapak ini terus dicoba-coba bikin rumus nanti Saya kalau udah screenshot dulu ya Pak. kenapa? Saya screenshot dulu. Nggak usah ngapain di screenshot kan ini Bapak rekam nanti dikirim ke kalian. Oh ini sebagai contoh terus nanti kita ngerjain ulang lagi ya Pak. Iya. Ya. Eh, kemudian Bapak bilang untuk nilainya itu kalian buatnya terserah aja. Maksudnya nggak harus nama kalian, nggak harus nama kalian dan nggak harus nilai yang sebenarnya di sini. Buat aja berapapun itu dan buat misalnya NISN-nya ini buat aja lah berurutan lah. Misalkan eh apa namanya kayak misal di sini kalian buat 3346 lanjut aja 3347 gitu loh. Jadi kayak terkesan itu NISN yang sebenarnya. Eh, oh iya, benar ya. Kemudian nama siswanya siapa terserah. Kemudian jenis kelamin sesuai dengan nama aja lah. Jangan pula nanti namanya si Bunga, jenis kelaminnya laki-laki, kan nggak sesuai ya. Nah, sesuaikan. Kemudian, Nicknya kita asal aja ya Pak iya sama asal nama. aja. Pokoknya semua asal aja. Yang pengen Bapak lihat itu apa ya? Yang pengen Bapak lihat itu cara kalian ngedesain tabelnya ya rapi nggak desain tabel dan cara memasukkan rumusnya di sini gitu loh bener nggak kalian pakai rumus karena kebanyakan siswa itu sering ini dia malas masukin rumus ke situ gitu loh jadi dihitung sendiri tahu ya dihitung sendiri entah itu hitung manual atau pakai kalkulator ditambahin pakai kalkulator semua ini dibagi 8 dia ketik sendiri hasilnya gitu loh jadi dia nggak pakai rumus nah itu nanti bisa bapak tahu ya siapa yang kayak gitu. Jadi semuanya harus menggunakan rumus dalam mencari hasilnya. Oke. Di sini bebas mau dibuat angkanya berapa, ya, namanya siapa, ya, sesuaikan jenis kelamin. Nah, yang mau Bapak lihat desain tabel, kemudian cara kalian mengatur eh apa ya? eh cara kalian mengatur bagaimana cara untuk
tulisannya ini di tengah persis yang ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini juga. Nah, jadi kalau di tabel itu banyak yang mau diiniin, dilihat. Misalnya ini harus rata tengah ya. Misalnya ini harus rata tengah semuanya ya. Dan isi isi tabel biasanya nggak boleh ini ya, nggak boleh bold. Nah, nggak boleh bold. Yang bold itu cuma judul kolom. Nah, biasanya ini juga misalnya kita blok. Nah, ini besarnya itu harus formal 12 gitu ya. Nah, Bapak lihat itunya gitu. Bukan nilainya berapa gitu. Jadi lihat desain dan rumus. Nah, kemudian untuk nama jangan buat rata tengah. Jadi kecuali nama buat rata kiri. Nah, misalnya kayak Dilan. Nah, misalnya di sini bunga, Karen. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi hanya nama aja yang dia tidak rata tengah. Jadi tetap rata kiri. Seperti itu dia. Nah, kemudian diaturlah seperti yang tadi untuk tulisan. Coba buat kalau boleh semuanya nanti pakai aja Ctrl A, pakai aja Times New Roman ya. Biar lebih rapi dia. Pak Sep, saya mau nanya, itu untuk nilainya terserah mau berapa aja? Iya, terserah. Ya, terserah mau berapa aja anak-anak masukin terserah dah. Tapi Bapak mau lihat nanti di sini. Nah, kemudian desain. Nah, misalnya nih ya, kadang siswa itu sulitnya di situ. Misalnya kayak gini. Bapak mau satuin ini deh. Bapak satuin ini dulu ya. Pakai apa tadi kita nyatuinnya? Coba. Setelah diblok, merge cell yang ini ya. Nah, kemudian ini kan kadang misalnya di sini ya. Kita anggap aja membuat nama siswa kayak gini. Kadang di sini kayak nama siswa. Nah, jadi ini masih kurang pas gitu tempatnya ya. Jadi kita harus buat dia kayak misalnya ini memang udah benar di tengah, tapi dia itu belum tepat gitu loh. Jadi kita harus buat dia itu tempatnya di sini gitu loh. Ya, harus di situ. Nah, supaya dia rapi ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sepele tapi itu akan sangat mengganggu banget kalau misalnya nggak rapi dibuat ya. Misalnya kayak gini, ini kita buat harus seperti ini. Nah, jadi ke semua arahnya itu seimbang, atas, bawah, yang kanan juga ke kiri gitu. Jangan kayak tadi di sini. Memang dia di tengah tapi belum tepat benar-benar di tengah selnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan, gitu ya. Harus uh, diteliti. Bukan diteliti, maksudnya kalian harus teliti dalam kalian harus teliti dalam mengerjakannya gitu. Kadang di Word ini ketelitian aja sih. Ya, kita teliti dalam uh, mengerjakan seperti itu ya, merapikan sebelum dicetak kalau misalnya dokumennya mau dicetak seperti itu. Nah, oke. Jadi ini Bapak anggap sudah ya. Ada yang mau ditanya lagi dari sini? Kira-kira? Bapak ini harus mirip banget kayak gini ya Pak? Iya. Jadi nanti nama siswanya itu kalian buat seperti ini ya. Kalian buat, Bapak mau lihat kalian bisa nggak desain tabelnya itu rapi, kemudian minimal 15 aja nggak apa-apa lah. Nggak usah banyak-banyak ya. Maksudnya ini kan ada 13 nih. 13 siswa. Nah, kalian nanti buat minimal 15. Ya, kalau mau lebih dari 15 ya silahkan. Tapi jangan terlalu banyak juga lah. Tapi jangan kurang dari 15 juga gitu. Ya, minimal 15 lah. Keren saya gini Pak, jadi Bapak udah buat tabelnya, kita tinggal ngisi keren aku kayak gitu Pak. Enggak dong. Waduh, jangan. Kalau kayak gitu mah itu yang kelas 5. Jadi ada beberapa misalnya kayak gini ya. Materi Word itu kan hampir di semua kelas ada. Materi kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kalau di kelas 5 dan kelas 4 memang kalau untuk tabel itu Bapak masih buatkan tabel ke mereka
Nah, jadi mereka tinggal ngisi gitu loh, masukin rumusnya. Tapi kalian udah harus desain sendiri, buat sendiri. Gampang ini mah, ya. Tinggal dari insert table, tentukan berapa ininya, apa namanya, untuk kolomnya berapa gitu ya. Untuk insert table di sini ya kolom berapa, number of rows-nya berapa atau barisnya berapa. Gitu. Kemudian oke. Nanti akan langsung muncul tabelnya. Seperti itu, ya. Coba dibuat nanti, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, apa namanya, kita langsung berpindah ini aja. Di minggu lalu Bapak sudah bilang ya, apa namanya, kalian coba-coba belajar atau buat sendiri dulu sebelum kita pertemuan seperti itu untuk membuat cover, tapi ngedesainnya itu kita pakai Word gitu loh, pakai Word bukan pakai Photoshop atau Corel Draw ya, sampul buku, tapi kita buatnya pakai Word. Nah, siapa yang sudah belajar? Setidaknya belajarlah dulu, jangan dibuat dulu gitu. Ada yang sudah? Ntar ini rekamannya Bapak matiin aja lah ya. Ntar jadi malah gabung. Ini materinya kan beda. Rekamannya Bapak Bapak matiin dulu. buat video gitu kan Pak, Bapak direkam